Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Alhamdulillah, siang hari ini saya dapat bersilaturahim dengan tetangga saya ini. Karena saya tinggalnya di Riverpark, di sektor 8. Topik kita mensyukuri nikmat Allah. Sebelumnya tadi nama saya tidak ada tambahan sirat ya. Kalau saya akhir sirat, lain lagi, itu satu lagi itu. Itu adik kelas saya 8 tahun di bawah saya. Saya selesai S3, beliau baru selesai S2. Jadi saya kembali tahun 87, beliau baru kembali tahun 95 di Universitas Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Di saya S2, S3 di sana, beliau juga S2, S3 di sana. Cuman saya S1-nya di Madinah Al-Munawwarah, di Universitas Islam Madinah. Jadi selama 12 tahun saya kembali. Dan ketika kembali tidak boleh kembali ke daerah asal saya, Palembang. Karena waktu itu saya dijemput oleh almarhum Pak Munawwir Syazali. Pak Agil tidak boleh ke Palembang, harus di Jakarta. Karena kita sedang membangun pasca sarjana waktu itu. Pasca sarjana baru 5 tahun yang langsung diketuai direkturnya oleh Pak Profesor Dr. Harun Nasution almarhum. Jadi saya tetap di Jakarta sejak itu, dan guru besarnya juga di Jakarta tahun 2000 yang lalu. Jadi sudah 23 tahun saya profesor ya, mungkin profesor paling muda waktu itu. Alhamdulillah. Nah, topik kita mensyukuri nikmat Allah. Syukur itu sudah menjadi bahasa kita. Asalnya bahasa Arab. Syukur banyak yang namanya juga syukur, tapi kadang-kadang tidak bisa bersyukur. Ada juga namanya syukur. Syukur dalam arti kata dia selalu dikelilingi oleh sesuatu yang banyak. Itulah kata-kata syukur. Dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia kita temukan syukur itu adalah pertama rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kepada Allah, karena ada nikmat yang diberikan. Yang kedua, merasa beruntung. Dia selalu merasa puas, senang, lega, dan sebagainya. Itulah arti kata syukur. Walaupun tidak semua kata syukur itu nanti itu dalam bahasa Arabnya apa begitu. Karena nanti ada namanya kuda. Kuda kalau dia bulunya lebat, dinamai oleh orang Arab namanya syakur. Pohon yang rindang, yang daunnya banyak, penuh, itu namanya syakarat. Syakarat, syajarah, pohon. Orang Pakistan, India juga nyebut syukur itu syakarat. Musyakarat juga. Ada juga makna syukur itu ketika ada lahan ranting yang tumbuh pohon lagi di situ. Nah, yang nempel itu namanya juga syukur. Banyak kata-kata syukur itu. Tapi arti yang sebenarnya
dari syukur itu adalah ungkapan, mengungkap isi hati ketika mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengungkap sesuatu tidak kepada Allah tapi kepada sesamanya, tidak disebut syukur tapi disebut terima kasih. Terima kasih juga, syukur juga. Nah, dalam bahasa Arab ada syukur, ada alhamdulillah. Kalau alhamdulillah hanya ucapan lisan. Tapi kalau syukur nanti bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa juga dia dengan perbuatan. Maka syukur lebih luas daripada pujian alhamdulillah. Tapi awal dari syukur itu ucapan alhamdulillah. Ya, kalau kita buka lembaran Al-Quran, ya, Al-Quran itu menyebut kata syukur itu sebanyak 64 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya syukur itu. Sementara Allah sendiri yang memberi nikmat menyebut dirinya dengan syakur, syakir. Padahal Allah yang memberi nikmat. Nyebut dirinya juga orang yang banyak syukurnya, zat yang banyak syukurnya. Kata para ulama, ini ngajari kita, dia mendidik. Allah itu mendidik, Allah itu pemberi nikmat, menyebut dirinya dengan syakur, syakir. Nah, kita yang tidak pernah memberi tapi selalu menerima, masa tidak mau disebut dengan syukur? Seharusnya kita, maka kata-kata syukur itu diucapkan, ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu iza ni'matin zaharat ala sabili tabjili wa ta'zim. Ada sesuatu yang kita terima, tujuannya apa? Mengagungkan, membesarkan, memuji yang memberi nikmat itu. Namanya mun'im. Allah itu pemberi nikmat, namanya mun'im. Maka ketika Allah memberikan itu dan kita terima, kita harus bisa mengungkap terima kasih kita kepada pemberi nikmat itu. Maka syukur itu mempunyai makna juga menampakkan sesuatu yang dirasakannya dari penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tidak bisa menampakkan, dia tutup-tutupi nikmat itu namanya kufur. Kufur nikmat katanya. Kufur nikmat itu ditutup-tutupi. Banyak nikmat Allah ditutup-tutupi. Nanti tidak bisa dia lakukan itu dengan apa? Dengan perbuatan. Maka mengungkap nikmat itu bukan berarti kita sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini karunia Allah maksudnya. Bukan pamer, bukan. Beda pamer. Kalau pamer hatinya yang tidak suci. Tapi kalau syukur sudah berangkat dari hati dulu yang bersih, dia ungkapkan ke permukaan. Tapi kalau tidak berangkat daripada hati yang suci, dia ungkapkan, itu namanya pamer. Pamer tidak ada nikmatnya. Tapi kalau syukur ada nikmatnya, ada pahala dan ganjarannya. Maka kita disuruh mengungkap nikmat itu sekecil apapun harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Nah, kalau kita jujur dengan keimanan kita, dalam keseharian kita, kira-kira ada tidak satu detik pun yang hampa dari nikmat Allah? Tidak ada. Dari sejak kita membuka mata tidur, syukur kita.
Bagaimana cara syukur kita? Alhamdulillahilladzi. Ya, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da an amatani wa ilaihin nusyur. Langsung kita ke belakang. Ke belakang ada sesuatu yang bisa kita keluarkan. Dari depan atau dari belakang. Keluar dari toilet, apa kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Karena berapa banyak yang tidak bisa seperti kita. Dia pergi ke toilet tidak bisa keluarkan sesuatu. Bahkan harus dikeluarkan dengan apa? Dengan pipa, dengan selang segala macam. Kita bisa, alhamdulillah. Bisa kalau pagi-pagi bisa duduk, bisa berdiri. Berapa banyak orang yang tidak bisa berdiri seperti kita, duduk saja dia. Ada yang berdiri saja, duduk tidak bisa. Maka kita bisa berdiri, bisa duduk, rukuk, sujud, sholat, syukur kita kepada Allah Subhanahu. Begitu sudah selesai sholat, sudah disiapkan oleh istri kita, pembantu kita, kopi, pisang goreng, nasi uduk. Kita makan lagi, alhamdulillah. Bisa ke kantor, alhamdulillah. Sampai kita menutup mata untuk tidur lagi, itu tidak ada satu detik pun yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah janjikan, la in syakartum, tadi ayatnya disebut la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku pasti, lamnya lam taukid, aku pasti akan menambah nikmat-nikmat lain. Kalau yang kecil kamu syukuri, aku beri nikmat yang lebih besar lagi. Kalau yang besar kalian syukuri, aku beri lagi nikmat-nikmat berlipat ganda yang besar daripada itu. Tapi jangan berhenti di situ. Harus dilanjutkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmat dan karuniaku, sesungguhnya inna azabi lasyadid. Lamnya juga sama-sama. La in syakartum la azidannakum. Ini wa in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya janji Allah pasti akan ditambah, pasti juga siksa Allah itu akan dirasakan. Nah, diganti saja, belum mendapatkan siksa, baru diganti saja. Kita temukan ceritanya, cerita kaum Sabak misalnya. Ya, Sabak yang ratunya Balqis. Ya, Balqis. Sabak itu sebuah negeri di Yaman. Negeri yang begitu indah. Kanan kirinya sungai. Mengalir, indah dia. Pohon-pohonnya, pepohonannya semua menghasilkan buah-buahan yang beraneka rasa. Tapi ketika mereka disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu adalah dari penjelasan bahwa banyak kebesaran Allah yang mereka saksikan. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Kata Allah, sungguh pada tempat kediaman mereka, tempat tinggal mereka, kaum Sabak itu ada tanda dan kebesaran Allah. Apa itu? Jannatani an yaminin wa shimal. Ada perkebunan kanan kiri. Apa Allah katakan? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Nikmati itu semuanya, syukuri. Sehingga apa? Sehingga diberi gelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ketika bisa syukur. Tapi kalau tidak bisa syukur, lanjutan ayatnya itu, fa'aradu, kata Allah, mereka berpaling, tidak syukur kepadaku, fa'arsalna alaihim sailal arimi,
maka kami kirim angin yang panas. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Tadi itu di kanan kiri ada kebun yang indah, buah-buahannya bermacam-macam dengan rasa yang berbeda-beda. Tapi begitu dikirim angin panas tadi, berubah semuanya. Allah cabut kenikmatan tadi. Yang manis jadi tidak manis, yang ini semuanya. Kenapa itu? Zalika, kata Allah dalam ayat sesudahnya, zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Itulah kata Allah pembalasan kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karunia Allah. Wa hal nujazi illal kafur. Tidak diberikan pembalasan kecuali orang-orang yang kufur nikmat seperti itu. Ini salah satu contoh. Nah, yang baik itu ada nikmat, syukuri langsung alhamdulillah. Maka banyak orang yang dapat nikmat, ini dia yakini nikmat yang aku dapatkan ini bukan milik aku semuanya, tapi ada milik orang lain. Dia kasihkan kepada temannya yang tidak mampu, kasihkan kepada fakir miskin. Karena harta dalam Al-Quran disebut untuk milik pribadi, dinisbahkan kepada pribadi hanya sekali. Itu pun dalam bentuk ancaman, kecaman, maliyah dalam surah Al-Haqqah. Yang lainnya apa? Amwaluhum, harta kalian, harta mereka, maka dikasihkanlah itu bahagian. Jadi Allah memberikan itu melalui saya, dan saya ketika mendapatkan sesuatu itu ada bahagian daripada saudara-saudara saya. Jangan seperti Qarun. Qarun dapat semuanya, ya, dikatakan ini semuanya usahaku, bukan usaha siapa. Qala innama utituhu bi'ilmin indi, dari ilmu. Padahal kekayaannya itu digambarkan kalau ada orang yang gede-gede, yang besar-besar, 10 orang berapa, mengangkat, narik kunci lemarinya saja tidak bisa. Kuncinya, bukan hartanya, kuncinya saja tidak bisa ditariknya. Saking banyaknya lemari yang berisikan nikmat dan karunia Allah. Nanti kalau ada waktu misalnya ke Kairo, itu masuk ke sebuah museum di Tahrir namanya. Di situ ada satu kamar khusus, itu peninggalan dari Qarun. Berlian-berlian, wah besar-besar apa gitu, virus, ya, yang dimiliki itu sebagian kecil. Bagaimana kalau 7 orang yang gede-gede narik kuncinya saja tidak bisa, ngangkat kuncinya tidak bisa, apalagi isi lemarinya. Tapi karena tidak syukur, ya, Allah masukkan dia masuk ke dalam tanah, tutup lagi, hilang semuanya itu. Itulah yang tidak bisa syukur. Maka cerita Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman mengajarkan supaya syukur. Nabi Daud luar biasa hebatnya. Bukit yang besar-besar itu kalau dipindah sana, pindah dia. Burung dengan segala jenisnya, dia tahu bahasa burung itu. Besi yang keras kalau dipegangnya itu seperti adonan martabak tuh. Mau dibuat apa saja. Putranya Nabi Sulaiman diberi lagi. Apa nikmatnya, karunia mukjizatnya? Bisa mengatur peredaran angin. Angin arahnya ke sana, pindah katanya, muter ke sana. Itu nurut, itu angin. Bala tentaranya tidak hanya manusia, tapi juga ada dari jin dan juga dari burung. Ketika pada satu hari beliau melakukan inspeksi pasukan 12
dengan pakaiannya yang lengkap, terdengarkan suara Ratu Semut menyampaikan pesan kepada teman-temannya. Hei, kalian masuk semua ke dalam rumah-rumah kalian. Kenapa? Sebentar lagi Sulaiman dengan bala tentaranya akan lewat di tengah-tengah kita. Kita sebagai makhluk yang tidak ada apa-apanya, diinjaknya selesai. Kita mau nangis, tidak didengarnya. Nah, ketika Nabi Sulaiman mendengarkan pesan Ratu Semut itu, jaraknya itu 13 mil. 13 mil. Maka dia langsung tersenyum. Fatabassama dhahikam min qawliha. Tersenyum dia dari ucapan semut itu. Tidak langsung sombong. Tuh semut aja saya dengar. Apalagi yang lain. Iya kan? Tapi dia doa. Ada 3 yang disampaikan. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Berikan taufik dan hidayahmu kepadaku sehingga aku bisa mensyukuri nikmat dan karunia yang engkau berikan kepadaku dan yang engkau berikan juga kepada kedua orang tuaku. Syukur. Yang kedua, ini syukur dengan perbuatan nanti. Wa an a'mala salihan tardah. Aku bisa dengan nikmat karunia tadi dijadikan sebagai sarana, dengan perbuatan aku bisa berbuat sehingga amal yang aku lakukan itu betul-betul amal yang engkau cintai dan ridhai. Yang ketiga apa? Masukkan aku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang saleh. Padahal jelas salehnya, ngajarin. Kita yang belum begitu terbentuk, ayo jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh, yang suka berbuat baik. Ya, banyak orang namanya soleh, tapi orangnya tidak soleh. Ya, kata orang Arab itu ismun la alal musamma, nama tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kita maunya ismun alal musamma, nama sesuai juga dengan perbuatannya, ya, perbuatannya. Nah, dalam perjalanannya manusia ini memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna itu ada panca indera, ada mata, ada telinga, ada apa semuanya. Untuk apa? Untuk bisa menerima ujian dan cobaan dari Allah. 2 macam ujian, ada yang tidak mengembirakan. Itu harus dihadapi dengan sabar. Allah sebut berapa kali? Disebut imtihan, disebut fitnah. Itu 17 kali, 12 kali dalam Al-Quran. Disebut juga bala, musibah, 11 kali, 48 kali, 46 kali. Tapi yang paling banyak itu azab. Azab itu 399 kali. Ini yang tidak enak, sabar. Nah yang enak, syukur. Yang enak-enak harus disyukuri. Ya, disyukuri. Nah disyukuri ketika kita menyebut Alhamdulillah, kata ulama, itu juga sekaligus zikir. Zikir itu mengingat. Mengingat yang memberi nikmat. Maka Allah dalam firman-Nya 152 surah apa? 253 surah apa? Surah Al-Baqarah itu fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Ingat aku, kata Allah. Aku pasti ingat kalian. Zikir, sebut namaku, aku akan ingat kepada kalian. Syukur kepadaku, jangan sekali-kali kufur terhadap nikmat dan karunia-Ku. Allah akan balas juga dengan azab dan siksa tadi itu. Nah, ketika ayat ini disebutkan,
di dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, itu seorang ulama besar ya, abad ke-8, meninggal 774 Hijriah. Beliau sebutkan sebuah riwayat hadis kursi. Hadis kursinya apa berbunyi? Diceritakan Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, "Kaifa ashkuruka ya Rabbi?" Bagaimana aku bisa mensyukurimu wahai Tuhanku? Tuhan terus menjawab. Jawabannya dua kata, tazkuruni wala tansani. Engkau selalu ingat kepadaku, jangan lupakan aku. Fa idza zakartani faqad syakartani. Kalau engkau bisa mensyukuri aku, maka engkau adalah orang yang betul-betul menyebut diriku, dan engkau masuk orang yang mensyukuri nikmat dan karunia-Ku. Tapi sebaliknya, fa idza nasitani faqad kafartani. Kalau engkau lupa kepadaku, maka engkau masuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karunia-Ku. Jadi antara syukur dengan zikir, ya, maka orang yang suka zikir itu berarti dia mengingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna itu. Nggak usah kita ributkan zikir mau perlu pakai tasbih, nggak pakai tasbih. Ya, ini ributkan orang pakai pegang tasbih aja, bid'ah itu, Nabi dulu nggak pernah katanya kan? Iya, itu untuk membantu ingat. Kita ini tidak semuanya cerdas. Ya, dia ingin zikir dulu dikasih tahu sama gurunya, kamu baca 10 kali. Dengan tangannya kadang-kadang tidak bisa dia ngitung, dihitungnya pakai tasbih. Ya silakan saja. Ya, asal jangan tasbih yang besar itu dibawa tengah jalan. Tasbih kecil-kecil. Tapi jangan dikira itu murahan. Ya, kalau pergi haji itu masuk ke toko tasbih itu. Jangan lihat yang di atas yang ada itu yang murah-murahan semua, 200 rial gitu. Tanya mana, ada yang mahal enggak? Di lacinya ada. Mau yang berapa? Mau yang 5.000 rial? Mau yang 10.000 rial? Batunya batu apa? Mau batu zamrud? Batunya apa? Ada itu. Kecil dia, kelihatannya biasa-biasa aja. Itu yang biasa kalau kita lihat ada orang-orang Arab ya, tamu-tamu Arab, dia pegang-pegangin itu. Itu bukan yang murahan itu. Ya, bukan yang murahan itu, bisa 5.000, 6.000 rial itu. Ya, 2.000 apa? 20.000 dolar ya. 20.000 dolar berapa? 50 juta. Cerita. Ya, kita pikir-pikir ngapain beli itu, lebih beli yang lain kan? Menurut kita, menurut lain, yang lain sudah ada semua, dia beli yang itu. Ya, itu. Jadi batu-batu itu. Ya. Saya pernah ditunjukkan itu sama teman-temannya. Berapa kamu beli ini? Ya, cuman 7.000 rial. Gitu. Ada yang berapa? Ya, 8.000 dolar. 8.000 dolar, 15 jutaan ya. Ini kecil katanya. Kecil itu sudah. Padahal, ya tapi memang beda. Kalau dulu kan yang ada jemaah haji, bro, ini sana tuh murah tuh tasbih. 1 lusin 5 rial. Untuk oleh-oleh oke lah ya. Untuk orang kampung, se-RT kasih aja gitu kan. Tapi kalau yang sudah beda itu, yang mahal itu, Masya Allah. Ya, itu. Jadi tidak perlu kita ributkan tasbihnya. Zikirnya itu yang penting. Ya, kita kalau selalu ingat Allah, Allah juga ingat sama kita. Tapi kalau kita tidak pernah ini, masuklah namanya syaitan. Nah kita kosong. Ya, karena syaitan itu ketika dilaknat oleh Allah, dia bersumpah, la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi manusia itu dari depan, tidak kena dari depan, dari belakang. Tidak kena dari belakang, dari kanan.
Nggak ada di kanan, ada di kiri. 4 penjuru dia kuasai. Ada 2 yang nggak bisa. Bawah, atas. Bawah itu siapa? Orang yang sholat. Orang yang sedang sholat nggak bisa. Kenapa? Karena begitu mau sholat sudah auzubillahi minasyaitonirrajim, kabur dia. Tapi kalau yang lupa auzubillah, begitu sholat dibisik-bisikin dia tadi kan, ya kunci mobilnya di mana nih, bisikinnya. Yang atas siapa? Orang yang suka zikir. 2 itu tidak bisa dia ganggu. Tidak bisa dia ganggu. Sehebat apapun syaitan, ketika orang sedang dalam sholat, karena dia konsentrasinya penuh dan isi zikirnya selalu menjadikan syaitan itu dia terkutuk. Maka kita ketika mau sholat, auzubillahi minasyaitonirrajim, bubar dulu, kabur dulu dia. Kalau tidak ngintip dia, ini baca ini tidak dia, masuk dia goda kita itu. Ya, karena ini syaitan ini musuh utama kita. Maka dia punya sifat namanya tazyin. Tazyin, ya, zayyana lahum a'malahum. Tazyin itu pandangan kita itu adalah yang baik, padahal itu tidak baik. Nanti pandangan kita tidak baik, padahal itulah baik. Maka Nabi katakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi yang tidak, semua tidak yang tidak kita senangi. Tapi neraka dikelilingi pagernya semua yang kita senangi. Manusia itu cenderungnya kepada siapa? Kepada yang ini tadi. Ya, maka setan itu jadi musuh kita. Kalau kita jadikan dia teman, senang dia. Dia mencari teman untuk menjadi temannya di neraka jahanam. Maka dalam surah Fatir itu Allah firmankan, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan buat kalian itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan teman. Kalau musuh itu sebaik-baiknya kita jadikan teman, pada satu saat nanti dia ingin cari celahnya, dia akan hancurkan kita. Nah, syaitan ini innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mencari teman supaya menjadi penghuni neraka jahanam. Kita milih yang mana? Milih yang sini atau milih yang surga? Kalau yang surga, itulah orang-orang yang syukur dan zikir. Orang yang syukur dan zikir, dia merasa puas, lega. Banyak, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Jangan banyak, lupa dia kepada Allah. Ketika sedikit, zikir terus. Sudah banyak, lupa dia. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Maka Nabi ngajarkan kepada kita itu sekecil apapun nikmat Allah harus kita syukuri. Karena itulah menurut ulama, ya, ada tokoh namanya Raghib Al-Asfahani yang meninggal 502 Hijriah. Dia katakan itulah sebab akibat. Yang kecil itu disyukuri, itulah menjadi sebab akibat dia dapat lebih banyak lagi. Tapi kalau sebaliknya, yang tadi itu sebab akibatnya, yang kecil tadi dia lupakan, maka akibatnya yang besar dia tidak dapat. Karena yang kecil dia lupakan, yang besar dia tidak mendapatkan sesuatu. Ya, maka kuncinya begitu itu. Jadi Allah menyebut dirinya sama dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan. Padahal yang turunkan Allah sendiri. Kenapa harus kami? Kalau kami kan lebih dari satu. Iya kan? Kemampuan Allah itu di atas segala-galanya karena Allah itu pencipta, maha segala-galanya.
tapi ngajari kepada kita, aku zat yang paling berkuasa dan punya kemampuan di atas segala-galanya. Manusia dengan segala kekurangannya. Maka maksudnya apa? Jangan sombong. Jangan sombong, ya kan? Aku hebat tapi tidak pernah sombong. Kalian yang tidak punya apa-apa, ketika lahir memang sudah profesor ya. Lahir sudah dokter, sarjana hukum. Lahir tidak bawa apa-apa. Baju juga tidak pakai. Yang dibawa apa? Nangis. Terus apa yang mau kita sombongkan? Kita kaya, banyak duitnya, terus sombong. Kita pinter, ilmunya banyak, terus sombong. Dalam arti kata, melecehkan orang lain yang tidak satu level dengan dia. Dia kecil, saya profesor, dia baru BA, baru apa gitu. Nggak boleh. Nggak boleh, karena semuanya itu ada proses. Ada proses. Kita dapat tingkat akademisi itu yang paling tinggi, profesor, nggak ada lagi di atas profesor. Nggak boleh sombong. Saya profesor, kamu baru S1, macam-macam lagi. Nah, justru setelah kita profesor itu kita harus banyak belajar. Maka dulu orang nyebutnya kalau dapat S1 dulu apa? DRS. Dulu kan DRS, sekarang tidak main lagi DRS kan. DRS sering diartikan di rumah saja katanya kan. Tapi kalau bahasa Arab DRS itu dal ro sa. Sin kan, dal ro sin. Artinya apa? Darosa. Darosa itu apa? Belajar. Bukan dapat titel, belajar maksudnya. Itulah mulai waktu kita untuk belajar. Maka orang itu bertambah banyak ilmunya, bukan dia bertambah sombong, tapi bertambah rendah. Kenapa? Karena yang dihadapi bukan yang kecil-kecil yang di bawah dia, di atasnya ada yang maha segala-galanya. Maka Allah firmankan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, illa qalila. Aku tidak berikan kalian ilmu pengetahuan, melainkan bukan sedikit, sangat sedikit. Apa yang mau kita sombongkan? Karena ilmu yang kita miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Memang langsung dapat sendiri. Bacalah 10 buku. Kalau Allah tidak bukakan pintu hidayatnya, tidak ada yang kita bisa pahami dan tidak bisa ngerti. Tapi kalau Allah berikan hidayatnya, baru baca buku kecil saja langsung mengerti, paham kita. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mensyukuri nikmat ini adalah wajib hukumnya. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Maka mengingat Allah, hukumnya adalah wajib. Wajib itu artinya kalau tidak kita lakukan, kita berdosa. Kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Kan ada 5. Ada wajib. Lawannya apa? Haram. Ada sunat. Lawannya apa? Makruh. Ada lagi mubah. Iya kan? Kalau haram, kita meninggalkannya dapat pahala. Mengerjakannya berdosa. Kalau sunat, meninggalkannya tidak berdosa, mengerjakannya dapat pahala. Kalau makruh, meninggalkannya berpahala, mengerjakannya tidak berdosa. Tapi kalau mubah, dua-duanya. Ya, tergantung itu. Jadi ini pembahasan yang luar biasa ya, disebut dalam Islam itu dengan hukum taklifi, namanya 5 itu. Nanti hanya terjadi perbedaan apakah wajib itu sama dengan fardu.
Ya, nah yang membedakan hanya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi katakan yang fardu itu apabila ketetapannya berdasarkan dalil yang qat'i. Kalau yang wajib itu dalilnya dalil yang zonni. Tapi kalau mayoritas ulama katakan sama aja, yang wajib iya, yang fardu iya, itu hanya istilah saja. Menurut mereka tidak. Ya, ketika disebutkan itu sebagai kewajiban, jadilah kewajiban. Contohnya apa? Misalnya salat witir. Salat witir bagi kita mayoritas ulama hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya muakkadah karena Nabi tidak pernah tinggalkan. Menurut Abu Hanifah enggak. Dia bukan sunnah muakkadah tapi wajib. Karena ketetapannya zonni. Ya, al-witru haqqun. Falaisa man lam yutir falaisa minna. Al-witru haqqun wajibun ala kulli muslimin. Autiru ya ahlul Quran. Man lam yutir falaisa. Ini semuanya dalilnya yang zonni. Tapi karena mereka itu kelompok rasionalis, kita tolaknya juga dengan rasionalis. Salat yang wajib berapa? 5. Menurut mereka 6. Kena ada Nah, sekarang ada ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara salat itu dan salat yang pertengahan. Yang pertengahan apa? Nah, tinggal mulainya dari mana? Iya, maunya dari apa? Mulainya subuh, zuhur, asar. Mulainya asar. Iya kan? Maunya mana? Tapi kalau 6 di mana tengah-tengahnya? Ada enggak 6 di tengah-tengah? Ya, itu cara diskusi ya dalam kajian agama. Ya, agama. Jadi pembahasannya enggak panjang-panjang dia. Apa itu wajib? Dalam ilmu ushul fikih paling 1 baris. Apa itu mandub? Mandub banyak itu. Ada sunnah, ada mustahab, ada qurba, ada ta'ah, ada nafilah, ada macam-macam istilahnya. Itu sinonimnya. Ya, sinonimnya. Nah, kalau kita bahas dia dengan melibatkan semua pembahasan yang terkait, apakah itu ibadah, apa itu muamalat, dia menjadi pembahasan yang luar biasa. Ya. Ini pengalaman saya ya. Saya dulu ketika S2 itu nulisnya an-nadbu wal karahah. Sunnat dan makruh itu. Itu jadi 600 halaman tuh tesisnya itu. Bukan karena saya pinter, tapi karena promotor yang pinter. Ya, diarahkannya begini, kita pustakaan, kita cari. Begitu jadinya, Syekh, saya bilang ini, segini besar Syekh, saya bilang segini. Ya sudah katanya, itu hasil kamu, bukan hasil saya, bilang saya yang itu. Ketawa dia. Ya, karena yang ngajarkan profesor semua kan, profesornya profesor senior. Guru-guru saya itu profesornya rata-rata tahun 40. Tahun 40. Jadi ketika ngajar itu udah umurnya 85, 82, ada yang satu sudah 96. Orang Mesir gagah-gagah aja dia, 96 masih bawa tas Samsonet, masih aja dia. Ya kita aja umur 30 tahun bawa tas, terbawa oleh tas, dibawanya ke belakang bukan ke depan gitu kan. Ya besar-besar badannya gitu. Ya, inilah orang itu. Karena Saudi dulu ketika saya sekolah dulu, orang-orang Mesir yang sudah pensiunan di Al-Azhar itu bayar mahal. Mau dia ke Mekah, ke Madinah, mau. Gajinya besar, dapat ibadah lagi. Mobil 24 jam. Habis ngajar, mau kemana? Ke Masjidil Haram. Pergi ke Masjidil Haram. Mau kemana? Ke Masjid Nabawi. Kemana? Ke Nabawi. Tiap bulan terimanya 8.000 US dollar. 8.000 1 bulan. Dulu, bukan sekarang, dulu. Berapa itu harga? 8.000 berapa itu? 150 juta ya. 150 juta sebulan. Tiap tahun pulang. Begitu mau pulang
Selanjutnya mau pulang, ada promotor saya sudah capek, katanya saya sudah mau istirahat aja, dia bawa duit. Tapi lupaan orangnya, lupaan. Duitnya di mana-mana, kalau di rumah itu ada di bawah bantal, ada di bawah. Syekh, ini duit semua ini. Ya lupa katanya, saya sudah tua katanya. Kalau pulang bawa yang banyak-banyak itu lupa, tinggal di bandara, selesai. Iya kan? Nah, saya bilang saya tidak usah bawa duit. Duit mana? Duit saya mana? Enggak, nanti saya uruskan melalui bank. Saya bawa 1 lembar surat saja. Surat itu nanti dilaporkan di sana, ambil duitnya sana, sekarung ambil. Ada kalau surat itu hilang, makanya jangan hilang. Masukkan di kantongnya, dikasih peniti, berapa tuh penitinya itu, supaya jangan hilang. Orang tua, asal jangan bajunya dibuka, bajunya tinggal. Setelah sampai sana bagaimana? Ya sudah diambil sama anak saya. Terus dibelikan apa Syekh? Dibelikan apartemen. Dapat apartemen, berapa apartemen dia? Ini untuk anak-anak saya katanya. Berarti duitnya berapa itu? Ratusan juta ya waktu itu kan? Ya bisa waktu bawa pulang tuh ini kan satu karung mungkin duitnya itu kan. Nah inilah katanya perjuangan saya. Ngajar saya 6 tahun, 5 tahun dia di sana itu dapat ya penghormatan lah seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Udah lihat jam nih? Iya, silakan. Kalau sujud syukur itu harus ada ketemuannya akibat dengan kondisi. Oh iya. Sujud syukur. Kalau sujud itu artinya duduk, ada tempatnya. Kalau ada tempatnya, dia bahagian daripada sholat bukan? Bagi sholat, kalau sholat berarti dalam keadaan syukur, wudhu. Ya, kalau dia hanya syukur saja, tidak perlu. Ya, jadi ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Sujud syukur itu kita lakukan setelah kita mengerjakan sholat kita itu. Jadi sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita sujud lagi. Sujud lagi itulah namanya sujud syukur. Jadi kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada namanya sajadah, dalam Al-Quran itu 14 kali ada, itu namanya sujud tilawah. Ya, hari Jumat kita baca salat as-sajadah, bacanya surah as-sajadah. Ya, wahum la yastakbirun, Allahu akbar. Tidak perlu rukuk lagi, langsung sujud. Itu namanya sujud tilawah. Ya, kita jarang untuk melakukan itu, kecuali kampung-kampung sudah diajarkan. Maka jemaah haji ketika sana kan sering, kalau malam Jumat itu kan sering sujud apa? Sujud tilawah. Jadi tidak ada rukuknya. Pulang ribut dia, tadi sholatnya model baru katanya. Ada sujud, tidak ada rukuknya katanya. Padahal sujud tilawah. Ya. Jadi kalau kita di kampung-kampung, jangan sok-sokan itu. Ya, masuk kampung, pas subuh Jumat misalnya, dia langsung sujud itu. Sujud sendirian dia, makmumnya tidak ada yang sujud. Rukuk ngapain Ustaz, ini udah gila ini Ustaz katanya. Karena tidak disosialisasikan. Ya, dia harus disosialisasikan, diajarkan gitu. Ya, itulah beda antara sujud syukur dengan syukur. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Dalam kitab Risalah Mu'awanah, Al-Imam Haddad menjelaskan bahwasanya kalau rasa bersyukur itu di dalam hati dan diungkapkan dalam satu perbuatan. Bagaimana caranya kita melakukan seperti itu secara istiqomah dalam keadaan susah maupun senang? Kiat-kiatnya bagaimana, Bu? Iya, itu berarti kalau kita punya sesuatu yang disebut dengan apa? Qasdul insan biqalbihi wa yuriduhu bi fi'lihi. Jadi ada yang terlintas dalam hati, ingin dia lakukan dengan perbuatan, itu namanya niat. Maka niat itu harus disertai dengan perbuatan.
Ya, kalau niat saja saya nanti kalau habis gajian mau sedikit lah untuk anak yatim misalnya gitu. Begitu terima, saya katanya. Niatnya itu sudah bagus, ya niatnya sudah dapat 1, tapi tidak dapat 10, 100 sampai 700 itu, karena dia tidak refleksikan dengan perbuatan. Ya, nah sebaiknya ada niat langsung dikerjakan. Kenapa? Karena umur tidak tahu kita. Umur itu Allah yang tahu. Kita niat-niat melulu, tahu-tahu besok pagi meninggal dunia. Jadi dapatnya hanya niatnya saja. Niatnya cuma 1. Sementara yang lain langsung dikerjakan. Jadi 10, jadi 100, jadi 700, jadi lebih daripada itu. Ya, memang ada hadis niatul mukmin khairun min amali gitu. Niat seorang mukmin lebih baik dari perbuatannya. Betul. Ada hadisnya. Tapi jangan niat melulu, dikerjakan juga gitu. Ya, Abdullah bin Al-Haddad katakan itu. Jadi bagaimana mendidik? Jadi ada rencana langsung kerjakan. Karena umur wallahu a'lam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung kita refleksikan. Nah, kalau kita sudah biasa begitu, kebetulan ada halangan. Nah, yang biasa itu juga dapat pahala terus. Ya, misalnya tiap hari kita ngasih orang apalah, ada orang yang perlu kasih orang gitu. Kita biasa lewat situ, saya kalau lewat situ mau ngasih dia gitu. Ternyata pada satu hari macet begitu sampai di situ dia sudah pergi. Pahalanya tetap dicatat seperti yang ada pada hari-hari sebelumnya itu. Tapi kalau niat saja dia adalah besok pagi aja lah, tidak dapat. Makasih. Cukup. Oh iya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima, yang memberikan taufik dan hidayahnya serta berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa tammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.